أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah, Bapak-bapak, Ibu dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur, alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah di antara ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, yaitu belajar ilmu, thalabul ilmi. Semoga Allah mencatat amal usaha kita sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, dan kita berharap semoga kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah, yaumul mizan, yaumul hisab. Allahumma amin. Melanjutkan istibadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga syarah penjelasannya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Yang kali ini kita akan bahas adalah tentang keikhlasan jalan keselamatan. Ya, ini adalah bagian dari pembahasan yang terkait dengan sebelumnya, ketika seorang hatinya terpaut dengan dunia, dengan syahwat, ya, dengan kecintaan-kecintaan selain Allah Ta'ala, maka solusinya, obatnya adalah dengan merasakan lezatnya keikhlasan. Ketika seorang sudah merasakan, yaitu yadzuqu ta'mal ikhlas, merasakan lezatnya keikhlasan, maka semuanya itu akan mudah dikalahkan. Namun ketika keikhlasan dalam beragama berkurang, dia masih condong kepada syahwat, kepada harta, kepada ketenaran, maka itu akan semakin mengikat hatinya dan akan semakin memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ungkapan Syekhul Islam Taimiyah di halaman 144 yang kemarin sudah kita baca, idza dzaqa ta'ma ibadatillahi wal ikhlas lahu lam yakun indahu syai' qad ahla min dzalika. Ketika seorang hamba merasakan lezatnya beribadah kepadanya, lezatnya mengikhlaskan diri dalam beragama kepadanya, maka tidak ada pada dirinya itu sesuatu apapun yang lebih lezat, lebih manis daripada ibadah itu sendiri, daripada keikhlasan itu sendiri, sehingga dia dengan mudah meninggalkan hal-hal yang mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya, dari hal-hal yang merusak ya ibadahnya, karena dia tahu ada yang lebih lezat daripada sekedar bernikmat-nikmat dengan harta, bernikmat-nikmat dengan wanita, bernikmat-nikmat dengan ketenarannya, dengan kekuasaannya. Sebagaimana juga disebutkan kemarin, al-insan la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar. Seseorang tidak akan mampu meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali dengan kecintaan yang lebih lagi dari apa yang dia cintai. Maka pertanyaannya adalah, apa yang lebih kita cintai dari seluruh itu semuanya, dari dunia itu semuanya? Maka jawabannya adalah yang paling dan lebih kita cintai adalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya, demi juga pahalanya, balasannya, surganya. Ya, karena akhirat jauh-jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Nah, maka di sini pembahasannya adalah dengan keikhlasan itulah seorang akan selamat dari segala macam tipuan, segala macam bahaya, segala macam godaan, baik itu godaan wanita yang akan disebutkan di sini kisah Nabi Yusuf alaihissalam, atau godaan syaitan itu sendiri. Maka disinilah kita berpuasa yang sudah hari ke-21 ya.
Maka sudah seharusnya keikhlasan itu sudah mulai muncul, terbentuk. Bagaimana tidak? Kita puasa kalau ingin yang mokel bahasa kita, kalau kita ingin pura-pura puasa bisa. Kita sendirian di kamar kemudian makan permen atau minum, ya, atau di kamar mandi meneguk beberapa tegukan air bisa. Kemudian kita keluar di hadapan manusia menganggap puasa, buka bersama yuk, oke ya, siap. Ya, namun itu nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Allah di atas arsy sana melihat kita. Itulah keikhlasan. Inilah yang harus kita tularkan, ya. Kita masukkan ke semua ibadah-ibadah itu. Jadilah orang yang ikhlas, hanya mengharap dilihat oleh Allah Ta'ala, mengharap ridhonya. Yang penting Allah melihat saya, nggak peduli manusia itu melihat, nggak gila kehormatan, nggak gila penghargaan. Karena itulah makna ikhlas. Ya, karena ikhlas itu secara bahasa, ya, maknanya adalah kemurnian, kebersihan. Ya, kebersihan dari atau mustaq min maddati khalas. Ya, dari kata tanqiyatu syai' wa tahdhibihi. Secara bahasa, ikhlas itu adalah membersihkan sesuatu, memurnikan sesuatu. Ya, adapun secara syar'i, ketika seseorang memaksudkan dari amalannya ridho Allah, kemudian balasannya, surganya, untuk mendekatkan diri kepadanya, itulah keikhlasan. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Meskipun para ulama ya bermacam-macam mendefinisikan keikhlasan. Yang selagi secara bahasa ikhlas itu adalah memurnikan, membersihkan dari segala macam kotoran. Adapun secara definisi syar'i, ya bisa dimaksudkan adalah seperti ungkapan para ulama yang lain, yaitu nisyatu ru'yatil khaliq atau nisyatu ru'yatil makhluk, melupakan pandangan-pandangan makhluk dan hanya fokus ingin dilihat oleh Allah Ta'ala. Memurnikan tujuan hanya mencari ridhonya, memurnikan tujuan hanya ingin mendapatkan balasannya, surganya, kenikmatan surganya, kelezatan memandang wajah Allah kelak yaumul qiyamah, dan ya terhindar dari riya, sum'ah, ya keinginan-keinginan dunia yang sedikit, yang tidak ada bandingannya sama sekali dengan kenikmatan akhirat. Maka disinilah para jamaah itu dimata Allah Ta'ala, kita ambil contoh di sini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari tipu daya makar wanita. Nih, kita tambahkan pula, seperti monggo nanti bisa dicatat atau mungkin pernah lewat atau akan sering melewati ayat-ayat, yaitu tentang orang-orang yang mukhlasi, ya, orang-orang yang ikhlas. Ada beberapa ayat yang disebutkan, salah satunya yang kita sebut di sini surat As-Sadd ayat 75 sampai 83. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari tipu daya wanita. Di sini Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari tipu daya syaitan. Allah akan menjaga hamba-hambanya ikhlas dari tipu daya syaitan. Makanya judulnya adalah keikhlasan itu penyelamat. Keikhlasan itu jalan keselamatan. Ya, dengan sebab ikhlas inilah Allah menyelamatkan semua mara bahaya, semua kesulitan, semua godaan-godaan kalau orang itu ikhlas. Kita sebutkan di surat Sad ayat 75 sampai 83. Qala Allah Ta'ala, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ya, wahai iblis, kenapa engkau enggan untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku atau dengan tanganku? Ya, astakbarta am kunta minal 'alin? Apakah engkau sombong atau engkau termasuk orang-orang yang menyombongkan diri? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, di sini logikanya iblis laknatullahi alaihi menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Karena dirinya dari api lebih baik menurut logikanya, menurut akalnya syaitan atau iblis, sedangkan Adam diciptakan dari tanah itu lebih rendah, padahal tidak. Ya, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Allah melaknat dengan mengatakan ukhruj, keluarlah, minha dari surga, fa innaka rajim, karena Allah telah terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
dan sungguhnya bagimu laknat dariku sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis ya ketika dilaknat itu ya tidak bertobat ketika melakukan kesalahan. Ini yang pernah kita bahas di kitab Al-Qudiyah sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya, bedanya Nabi Adam dengan iblis ketika melakukan kesalahan. Kalau Nabi Adam alaihissalam langsung mengakui kesalahannya dan meminta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung mengakui kesalahannya, mengakui kalau dirinya berbuat zalim. Tapi syaitan tidak, iblis tidak, malah mengembalikan kesesatannya itu kepada Allah. Karena Rabbi bima aghwaytani dalam ayat yang lain, ya Rabbu, karena Engkau telah menyesatkanku. Ya, kemudian di sini minta diberikan tangguh, ila yaumi yub'atsun. Ya, berilah aku tangguh ya Allah sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzirin. Maka Allah pun memberikan tangguh itu, engkau akan diberikan tangguh, engkau termasuk orang-orang yang diberikan tangguh ila yaumil al-waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, sampai di sini iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah Ta'ala akan menyesatkan, menggoda manusia seluruhnya. Ya, ini salah satu nih. Silakan nanti ada di surat Al-A'raf, juga ada di surat Al-Hijr. Nah, ini yang surat Shaf. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya di antara mereka yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Syaitan nggak akan bisa. Ya, syaitan nggak akan bisa menggoda. Di surat Al-A'raf bahkan dikatakan akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Ya, semuanya itu akan mudah dilawan bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala, mukhlisin wa mukhlasin. Orang yang ikhlas, mengikhlaskan dirinya beragama kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah terpilih, sehingga Allah memilihnya menjadi hamba-hamba yang terpilih, sehingga terselamatkan dari godaan syaitan. Maka sekali lagi, keikhlasan itulah yang akan menjadi jalan penyelamat ya kita dari hawa nafsu, dari cinta dunia, cinta harta, ya dari keterikatan hati kepada selain Allah Ta'ala. Maka bisa kita lihat, kalau kita atau di antara kita atau di antara kaum muslimin ada di antara mereka yang lebih cinta dunia, maka pertanyakan keikhlasannya. Ya, penyakitnya itu di keikhlasan dalam beragama. Engkau sedang mencari apa? Engkau ini manusia diciptakan untuk apa? Mau kemana? Tujuannya kemana? Ya, kalau dia sadar itu, ya dia akan kembali. Dan ini butuh ya terapi, ya butuh pembelajaran tentunya, ya, dan butuh pemahaman agar dia mengerti apa itu ikhlas, apa itu ibadah. Dan inilah yang dimaksud ubudiyatun khassah, peribadatan kepada Allah secara khusus. Ya, kita masuk ke ayat yang disebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya insyaallah sebagian kita paham. Cuma di sini kita ingin menggali sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, disebutkan di ayat 24 dari surat Yusuf. Qala Allah Ta'ala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan ya keburukan dan perbuatan keji dari Nabi Yusuf. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kenapa? Karena beliau Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami dan termasuk orang-orang yang terpilih. Ya, dengan ubudiyahnya Nabi Yusuf dan dengan keikhlasannya itulah Allah selamatkan. Ya, dengan ketulusan, karena Allah Maha tahu. Ya, maka di sini pelajarannya adalah ketika kita benar-benar ikhlas, benar-benar ibadah, benar-benar mengharapkan ridha Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi orang yang hatinya sebenarnya condong kepada syahwat, ya Allah akan uji dengan syahwat yang itu dia sukai, sehingga dia tidak bisa ya lepas dari syahwat itu. Jadi pertanyakan keikhlasan itu pada diri kita masing-masing. Ketika kita lebih condong kepada syahwat, harta, ketenaran, kekuasaan, jabatan dan sebagainya dari dunia-dunia itu semuanya, maka ya penyakitnya adalah di keikhlasan kita. Ya, kita sebutkan di sini penjelasannya. Fa Yusuf alaihissalam, dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan halaman 146 bagi yang punya kitabnya. Nabi Yusuf alaihissalam lamma rawadathu imra'atul azizi an nafsi. Ini ceritanya ya. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri raja, ya rawadathu, ketika digoda oleh istri raja untuk tunduk kepada dirinya,
agar menuruti keinginan apa yang diinginkan oleh istri raja ini untuk berbuat keji, yang berbuat zina. Nah, ini juga bagian dari pembahasan kemarin. Jadi fitnah pandangan itu yang enggak mengena kepada kaum laki-laki saja. Ya, kaum wanita juga bisa. Makanya semuanya awalnya dari pandangan mata, kemudian turun ke hati, ya akhirnya jatuh ke selokan. Ya, akhirnya jatuh ke pelukan. Bukan naudzubillah. Ya, akhirnya jatuh. Kenapa? Yang wanita tadi, padahal wanita istri raja loh ya. Punya kedudukan tinggi, pasti beda dengan wanita-wanita yang lainnya, ya. Tapi ini masih tergoda dengan pembantunya Nabi Yusuf alaihissalam, karena tidak bisa menahan pandangannya. Dari pandangan itu akhirnya terus terikat, terpaut, sehingga dia ingin merasakan nikmat yang lebih dari sekedar memandang. Dan itulah penyakit. Awalnya kita keenakan memandang, keenakan melihat. Ini kalau tidak segera diobati, maka dia akan menjurus kepada kenikmatan yang lain dengan menyentuhnya, ingin memilikinya, ingin merasakannya, dan seterusnya. Ya, makanya ketika ada pandangan-pandangan yang harum tadi, ya kita harus segera memutus, menangkis, ya istighfar, dan kita paham ini jerat-jerat syaitan. Yang sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya pandangan itu adalah sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan itu adalah anak panah di antara anak-anak panah iblis yang beracun, yang bisa menusuk hati seseorang dan dia akan terpikat dan dia akan terjerat dengan fitnah-fitnah iblis. Ya, nasallallahu wal afiyah. Ya, maka ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita atau istri raja tadi, apa ucapan Nabi Yusuf? Ya, disebutkan, dihikayatkan, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Ya, Nabi Yusuf tidak mengiyakan ajakan itu, tapi langsung ingat kepada Allah. Nah, disinilah ketika seorang ikhlas, maka dia langsung akan ingat kepada Allah Ta'ala. Langsung mengatakan ma'adzallah, a'udzubillah. Ya, aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau ya laki-laki zaman sekarang bukan ma'adzallah, alhamdulillah. Ya, ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Ya, seperti kita tahu kejadiannya adalah tiba-tiba istri raja ini menutup pintu di suatu ruangan, tertutup rapat semuanya, nggak ada orang yang tahu, cuma Nabi Yusuf dengan istri raja tadi. Kemudian diajak, ya hai talak, ya kesini. Ya, namun apa jawabannya Nabi Yusuf? Ya, yaitu berlindung kepada Allah dengan mengatakan ma'adzallah. Ya, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi, sungguhnya Tuhanku, ya Allah, ahsana mathwaya, telah berbuat baik kepadaku dengan sebaik-baiknya. Di sini yaitu merasakan ibadah, kenikmatan. Innahu la yuflihul zalimun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Ya, waqad haraba minha. Kemudian lihat di sini keikhlasan, ketulusan, kejujuran tadi itu diiringi dengan perbuatan. Ya, mungkin ada orang yang takut ketika bayangkan ya, mungkin ya, kalau kita di posisi itu, naudzubillah, semoga tidak. Ya, kalau imannya lemah, dia mungkin a'udzubillah, tapi kok diem aja, ya malah pasrah. Nah, berarti ini ya nggak kuat. Tapi Nabi Yusuf selain berlindung kepada Allah juga lari, ya ingin keluar dari tempat tersebut, namun tetap aja diikuti oleh wanita atau istri raja tadi. Fajadabathu fi thawbi, akhirnya bajunya ditarik dengan kuat. Ya, nah, ketika seorang laki-laki ditarik ke belakang begini, apa yang terjadi? Ya, monggo silahkan, bukan ya. Tapi Nabi Yusuf apa? Ya, semakin lari, semakin ke depan. Nah, ini tarikannya semakin ke belakang, akhirnya sobek bajunya. Ya, itulah bukti bahwasanya keikhlasan, ketakutan ya dari Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah itu mengarah ke perbuatan beliau alaihissalam, sehingga ditarik, sehingga bajunya robek. Ya, semakin kuat tarikannya dan semakin kuat larinya bertolak belakang. Ya, sehingga waqa asyaqu fi dubri thawb li'annahu mu'rid anha, sehingga yang sobek adalah bagian belakang karena Nabi Yusuf ingin berpaling, ingin selamat dari fitnah wanita tadi. Walamma wajada, ya, ketika tarik tadi, ya maka disinilah Allah memberikan bukti ya bahwasanya Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam ketika dua-duanya lari. Tiba-tiba alamma wajada zaujaha indal bab qallabatid da'wa alaih. Ya, sebagaimana dalam ayat nih, silakan nanti dibaca surat Yusuf
Itu lengkap bagaimana ujian Nabi Yusuf alaihissalam dari awal hingga akhir. Ketika masih muda, dengan makar saudara-saudaranya yang dimasukkan dalam sumur yang dianggap sudah diterkam oleh serigala. Kemudian dari sumur tadi ditemukan oleh sekelompok kafilah, kemudian dijual, jadilah dia pembantu raja. Kemudian ketika di istana nggak selamat lagi, masih ada istri raja yang terpikat dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Belum lagi wanita-wanita yang diundang, yang dikira istri raja itu genit ya, dikira istri raja itu genit sehingga sukanya menggoda Nabi Yusuf. Akhirnya ingin membuktikan istri raja ini, gimana kalau wanita-wanita itu kita undang, ya, sehingga melihat sendiri apa yang ada pada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga sebagaimana di ayat, ketika mereka melihat Nabi Yusuf lewat, apa yang terjadi? Ya, mereka tidak sadar memotong ya jari-jari mereka, ya, dengan mengatakan hasyalillah, ya, atau ma hadza bashar, ini bukan manusia, ini malaikat. Itu saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sekali lagi para jamaah rahmatullah taala, kembali di sini dijelaskan tentang tipu daya wanita yang tadi awalnya ingin menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian ketika ketahuan di situ ada raja di depan pintu membuka pintu, maka berbaliklah, atau bahasa kita mungkin kalau tepat ya manipulatif, ya, membuat rekayasa. Yang awalnya pelaku seolah jadi korban, ya, dengan mengatakan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Ya, namun istri raja tadi mengatakan ketika sudah ketahuan, apa balasannya wahai raja bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu? Ya, kecuali balasannya adalah yusjan, ya, yaitu di penjara atau disiksa dengan siksa yang pedih. Nah, lihat di sini tipu daya wanita ketika dia awalnya ingin jadi pelaku, kemudian ketika ketahuan ya pura-pura jadi korban. Ya, namun tetap Allah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Fanzur ila kaidin nisa, ya, dikatakan oleh Syaikh Fauzan, lihatlah bagaimana tipu daya wanita. Walakinnallaha khallasa nabiyahu minha wa min syarriha bisababi ikhlasihi lillahi azza wajalla. Namun tetap saja Allah tetap melindungi, menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari keburukan wanita tadi karena sebab keikhlasannya. Kalau bukan keikhlasannya, rasa takutnya, maka dia akan ya terpikat ya dengan ya tipu daya wanita tadi. Kenapa disebutkan di ayat berikutnya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu di ayat 24. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya wanita istri raja itu sudah bermaksud melakukan itu, dan Nabi Yusuf pun juga bermaksud pula. Ada kecondongan. Ya, bagaimana tidak di tempat yang sepi, istri raja dengan segala atributnya, ya, kemudian yang minta adalah wanita itu sendiri. Ya, maka yaitu dari kecondongan Nabi Yusuf, yaitu ingin melakukan perbuatan keji, namun karena keikhlasannya lebih tinggi, ibadahnya kepada Allah lebih tinggi, Allah selamatkan. Dan di sini Allah tahu mana di antara hamba-hambanya yang ikhlas, mana di antara hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa, dan mana hamba-hambanya Allah yang lebih condong kepada hidayah. Maka di sini pelajarannya adalah koreksi hati kita, keikhlasan kita, rasa takut kita, ketulusan kita. Kalau itu benar-benar, maka sekali lagi Allah akan menolong dalam setiap kesulitan yang kita alami, dan itu pasti. Ya, kembali ke pembahasan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sehingga Allah menyelamatkan dengan keikhlasannya Nabi Yusuf alaihissalam, memalingkannya dari keburukan dan kekejian tipu daya wanita tadi. Ya, karena Nabi Yusuf punya sifat ibadallah dan juga punya sifat mukhlasin, yaitu hamba Allah dan orang-orang yang ikhlas. Sehingga di akhir kisah ya tersingkaplah keburukan yang dilakukan oleh ya wanita dari istri raja tadi. Al-ana hasal haq ana rawattuhu an nafsi wa innahu la minas shadiqin. Ya, seperti dikisahkan tadi, ada seorang yang menjadi syahid, menjadi saksi. Kalau misalnya bajunya itu yang robek di depan, nah itu yang ingin adalah istri raja. Tapi kalau yang robek dari belakang, kalau yang robek itu di depan, berarti yang menginginkan adalah Nabi Yusuf, karena yang menyerang, ya, sehingga wanitanya bertahan merobek di depan. Tapi kalau yang robek di belakang, berarti yang menginginkan
ya wanita, karena yang laki-laki lari, ya ingin selamat darinya. Nah, ternyata disebutkan di ayat 27, wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ya, kalau seandainya yang robek itu adalah di belakang, maka yang dusta adalah wanita dari istri raja tadi, ya, dan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Yang ternyata buktinya adalah falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidukun inna kaidakunna 'azim. Ya, namun ketika keduanya melihat ternyata yang sobek, yang robek dari belakang, maka berkatalah yang benar adalah Nabi Yusuf, sungguh ini adalah tipu daya wanita, dan tipu daya wanita itu amat sangat besar. Ya, ini pernah kita bahas, inna kaidakunna 'azim, sungguh tipu daya wanita itu sangat besar dibandingkan tipu daya laki-laki. Ya, adapun tipu daya syaitan itu dianggap lemah kalau melawan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tipu daya syaitan itu lebih besar daripada tipu daya syaitan, tapi ayat itu didudukkan sesuai tempatnya. Maksudnya adalah tipu daya wanita amat sangat besar bagi laki-laki. Ya, dibandingkan tipu daya laki-laki, maka tipu daya wanita itu lebih besar. Ya, dengan manipulatifnya, dengan godaannya, dengan kecantikannya, apalagi dia punya kedudukan, ya, maka dia akan bisa meluluh, ya, meruruh atau meruntuhkan keteguhan seorang laki-laki yang soleh. Waliyadzubillah. Demikian juga fitnah syaitan itu lemah kalau dihadapkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan di surat Shad. Walaupun syaitan datang menggoda dari depan belakang, di surat Al-A'raf juga, dari depan belakang kanan kiri, tetap saja itu akan lemah. Kenapa? Dia akan melawan kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, karena hamba tersebut termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Kemudian lanjutannya, akhirnya di akhir kisah pula, istri raja tadi mengakui yang salah itu saya, yang goda itu saya. Makanya i'tarafat wa qalat, mengakui kesalahannya dan mengatakan wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa berlepas diri dari jiwaku. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Akhirnya ngaku di akhir kisah bahwasanya aku tidak bisa berlepas diri dari keburukan jiwaku, karena jiwa itu selalu mengajak, menyuruh kepada hal-hal yang buruk kecuali dirahmati oleh Tuhan. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguh Tuhanku sungguh Tuhanku yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, wa fil awal kanat qad qalat lin-nisa lamma ra'ayna Yusuf wa madhharul karim al-afif fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakunam minas sabirin. Ya, awalnya tetap kekeh ini wanita istri raja tadi, karena sudah dianggap genit oleh wanita-wanita yang lain. Ya, kalian mencelaku. Nah, sekarang lihat, kalian sudah menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Yusuf, sehingga kalian tidak sadar memotong-motong, ya, jari-jari kalian. Sehingga berkatalah wanita dari istri raja tadi, yang demikian itulah karena kalian mencelaku. Ya, sungguh aku telah menggodanya, namun dia Nabi Yusuf kokoh. Ya, fastaqsam, Nabi Yusuf enggan dan enggak mau benar sama sekali. Namun tetap aja diancam, kalau enggak mau menuruti keinginanku, engkau akan dipenjara, dia akan dipenjara atau termasuk orang-orang hina. Dan kisah itu sampai-sampai Nabi Yusuf lebih memilih, ya, penjara daripada tipu daya wanita tadi. Makanya dikatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya, ketika diancam untuk dimasukkan dalam penjara, Nabi Yusuf tetap, ya, penjara itu lebih baik, lebih aku cintai daripada ajakan seruan wanita-wanita tadi. Ya, maka disinilah Allah selamatkan, ya, Nabi Yusuf dari fitnah yang sangat besar, dari fitnah-fitnah atau tipu daya wanita. Kemudian dijelaskan lagi, fa fitnatun nisa fitnatun 'azimah wa alimah. Fitnah wanita itu fitnah yang sangat besar dan fitnah yang sangat pedih, ya, bagi kaum laki-laki. Sebagai dalam hadis Nabi yang lain, ma taraktu fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah bagi laki-laki yang terbesar daripada fitnah wanita. Maka janganlah sampai kita bermudah-mudahan melihat, memandang, berkumpul dengan alasan sudah kenal, dengan alasan sudah dekat, yang seperti diungkapkan kemarin, kalau ada api dengan bahan bakar, kalau didekatkan pasti akan nyaut.
pasti akan meledak. Ya, maka jangan merasa aman dari fitnah. Justru ketika ada fitnah, minggirlah, menghindarlah. Ya. Maka dikatakan lagi, fakhtilatur rijal ma'an nisa tahsulu bisababi fitnatin 'azimah. Maka berkumpulnya, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan maka akan menyebabkan fitnah yang besar. La siyama fi hadzal zaman alladzi tamarradat fihi nisa al-adab syar'iyyah. Apalagi di zaman sekarang ketika kaum wanita banyak menentang adab-adab syar'i. Lamma taruka atau turika lahunnal hablu al-gharib, ketika tali yang menghalangi antara dirinya dengan orang asing itu dibuka, ya talinya, ikatannya, maka dia akan menentang dan akan melepas hijab, waliyadzubillah, akan bahkan memamerkan. Dan bagi laki-laki yang berpenyakit itu kesempatan baginya, dia akan menikmatinya, ya, dari pandangan kemudian masuk ke hati, dan hatinya akan terus bergulat dan lama-lama akan ingin merasakan, ingin memegang, ingin memiliki, dan itulah fitnah. Nih. Kemudian dijelaskan, fallahu yasrifu an abdihi ma yasu'u, maka Allah menyelamatkan dari hamba-hambanya apa yang membuatnya jatuh ke dalam keburukan. Jadi kama khallasallahu nabiyahu Yusuf min kaidil mar'ah min kaidin nisa bisababi ikhlasihi. Demikianlah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari fitnah wanita dan dari fitnah yang lainnya, ya, dengan sebab keikhlasannya. Wa imanihi billah, karena imannya kepada Allah. Wa qad raghabathu fi awal amr wasta'malat al-muraghabat wa tazayyanat lahu. Ya, padahal fitnah wanita tadi berbolak-balik. Awalnya korban, kemudian manipulatif, ya, kemudian mengancam, ujung-ujungnya paling akhir, namun tetap Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih baik bagiku daripada aku menuruti, ya, kemauan wanita-wanita tadi. Maka sekali lagi para sahabat dirahmatullah taala, godaan-godaan tadi lam yu'athir atau lam tu'athir fihi fi hadhil asya' li wara'ihi wa taqwahu. Godaan yang dilancarkan dari wanita istri raja tadi, mengajaknya, ya, kemudian mengancamnya, ya, memenjarakannya, itu tidak bergeming. Nabi Yusuf alaihissalam tetap kokoh, kuat, teguh dengan keimanannya, dengan waronya, dengan takwanya, ya. Bahkan sampai diancam tadi, kalau engkau nggak menuruti keinginanku maka engkau akan dipenjara dan engkau termasuk orang yang hina. Nabi Yusuf tetap rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dan inilah pelajarannya, seperti yang tadi kita sebutkan, seorang nggak akan bisa meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai kalau, ya, dia tidak bisa, atau kalau dia memiliki sesuatu yang lebih lagi dari yang dia cintai. Ya, syahwat memang menyenangkan, lezat, tapi ada kelezatan yang lebih, yaitu keikhlasan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kenikmatan, yaitu beribadah kepadanya. Kenikmatan iman, lezatnya iman. Dan itulah yang akan menyelamatkan dirinya, ya, dengan ketulusannya, dan Allah akan memberikan pertolongan. Fasabara ala sijni ibti'adan 'anil mar'ati wa fitnatiha. Maka Nabi Yusuf pun lebih memilih di penjara. Itu lebih nikmat, lebih menyenangkan, karena dia selamat dari, ya, fitnah wanita. Maka bersabar di penjara itu lebih baik. Ya, fa idza kana Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi salatu wassalam jara alaihi min al-ibtila wal imtihan ma qassahu Allah fi suratin kamilah wa butuliya bi akhdhihi min abihi wa firaqihi li abihi wa huwa tiflun shaghir wa bi ilqaihi fil hubbi fil jubbi wa huwa al-bi'ru yuriduna takhallus minhu thumma ba'da ikhrajihi min al-jubbi bi'a wa sara raqiqan khadiman 'inda malik Misr falamma balagha ashuddahu wastawa kana jamilan bahiyan lamma alqallahu alaihi al-jamal alladhi khassahu bihi famra'atul aziz wan nisa 'adatan tubtala bil 'ishqi wa ta'alluq birijal. Ini tadi kita sebutkan. Jadi Nabi Yusuf saja, ya, itu diuji oleh Allah Ta'ala mulai dari awal remaja beliau sampai akhirnya. Sebagaimana tadi, monggo silakan dibaca surat Yusuf. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Ketika seorang mengalami kesulitan, kesedihan, maka bacalah surat Yusuf. Karena ujian yang kita alami tidak seberat ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ya, bayangkan, yaitu diculik oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditemu orang, dijual, kemudian di situ difitnah, ya, oleh istri raja,
dipenjarakan sampai sekian lama, sekian tahun. Kemudian ada orang yang bertanya tentang takwil mimpi, dijawab dengan jawaban yang benar. Kemudian pesan, nanti kalau engkau sudah selamat tolong sampaikan ke raja ini. Ternyata orang yang selamat tadi lupa juga sampai sekian tahun dipenjara lagi. Kemudian sampai raja mimpi tentang sesuatu, ingin tahu tafsirnya, barulah orang yang selamat tadi ingat, oh ya, di penjara ada Nabi Yusuf yang bisa ya takwil mimpi, sehingga dipanggil ya, sehingga menafsirkan dengan tafsir yang benar sehingga dia selamat. Ya, belum lagi datang ujian berikutnya, saudara-saudaranya yang telah membuat makar tadi datang lagi, namun dia tidak mengetahuinya atau mereka tidak mengetahuinya. Ya, sehingga Allah balas makar dari saudara-saudaranya tadi, sehingga di akhir kisah dikatakan, nanti monggo silakan dibaca ya, dari surat Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini bisa kita ambil pelajaran. Sungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, ya, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka teruslah berbuat baik. Ya, teruslah untuk beramal. Yaitu disebutkan di ayat 90. Monggo silakan dicatat atau diingat-ingat. Nabi Yusuf mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Nabi Yusuf dengan berbagai macam ujian tadi, mulai dari awal sampai akhir, tetap beliau sabar, bertakwa kepada Allah, ikhlas. Makanya innahu may yattaqi, sungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yasbir, dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, pahala orang-orang yang beramal, pahala orang-orang yang ikhlas, pahala orang-orang yang bertakwa. Ya, maka sebagaimana di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Kalau belum dapat jalan keluar, perbaiki lagi takwanya, perbaiki lagi keikhlasannya, buang kecintaan kepada dunia, fokuslah kembali kepada akhirat kita, mencari bekal-bekal kita. Nih, maka kembali seperti yang tadi disebutkan ya, kadang an-nisa adatan tubtala bil ishqi wa ta'alluq birijal. Bahwasanya wanita kadang juga diuji dengan kecintaan, awalnya dari pandangan. Ya, ini bisa dilihat dari kaum wanita ya, pada umumnya. Kok bisa wanita-wanita itu ngefans ke para artis bintang film artis apa? Bintang film ya, atau artis drakor, apalagi sampai melihat itu sampai histeris. Kok bisa? Itu karena kan apa? Awalnya dari pandangan, cakep banget ya, atau ganteng banget ya, atau ini dan lain sebagainya. Akhirnya histeris. Dan seperti itulah histerisnya kaum wanita dahulu yang diundang untuk melihat Nabi Yusuf. Saking histerisnya sampai motong-motong tangan nggak sadar. Ya, kalau sekarang kan mungkin histeris, teriak-teriak ya, atau dan lain sebagainya. Itulah dari awal melihat, kemudian hatinya terpaut, terikat, sehingga ya tadi histeris, bahkan ingin menyentuh, ingin memiliki dan seterusnya, seperti yang dialami oleh istri raja tadi. Ya, bihukmi anna Yusuf indaha fi baitiha aradat minhul fahisha. Apalagi di sini Nabi Yusuf berada dalam satu rumah di istana yang istri raja tadi punya kekuasaan segalanya untuk bisa ya merenggut atau bisa mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat keji. Fantaqala min ibtila'il jism ila ibtila'il bin ni'mah wa huwa asyad. Ya, awalnya melihat, kemudian ingin menikmati, dan ini lebih parah. Yang sudah kita bahas. Famra'atul aziz hawalat ma'hu. Jadi yang pernah kita bahas sebelumnya nih. Jadi bahwasanya orang yang hatinya tergantung dengan pandangan-pandangan itu lebih sengsara daripada orang yang melakukan perbuatan keji. Kalau orang yang melakukan perbuatan keji selesai, setelah itu tobat. Tapi kalau orang yang matanya, hatinya masih terpaut dengan pandangan-pandangan yang haram, gambar-gambar haram, dia nggak akan bisa sembuh. Ya, kecuali dirahmati Allah Ta'ala, kecuali yang dia mau ikhlas, kecuali dia pikirannya masih sehat, dia akan kembali. Ini nggak ada faedahnya. Lebih baik beribadah, lebih baik taubat, dan seterusnya. Ya, jadi solusinya adalah mengikhlaskan kembali dan takut kepada Allah Ta'ala setakut-takutnya, sehingga Allah akan menyelamatkannya. Dan kejujuran di sini seperti kejujuran Nabi Yusuf, dan Allah Maha tahu, sehingga Allah pun menyelamatkannya walaupun tipu daya wanita itu sangat besar.
Ya, kembali yang dilakukan oleh istri raja tadi dengan segala macam tipu daya, tetap saja Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal istri raja ini punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kecantikan segala-galanya. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah yaitu rajulun da'atuhum ra'atun dzatul mansibin wa jamal. Ada seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat keji oleh wanita yang sangat cantik dan memiliki kedudukan. Tapi dia selamat. Dia berlindung kepada Allah. Ya, sehingga rasa takutnya itu membuat dia mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Ya, kemudian fatasonna'at wa ghallaqatil abwab. Ya, dari fitnah istri raja tadi, dia membuat beraneka ragam, kemudian sampai menutup pintu, meminta untuk menikmati perbuatan keji kepada Nabi Yusuf atau bersama Nabi Yusuf. Namun tetap Nabi Yusuf berlindung kepada Allah, dan terus wanita tadi merengek meminta sampai tarik menarik tadi, ya, namun tetap Allah menyelamatkannya. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tipu daya wanita yaitu sangat besar. Namun ya, kalau seorang laki-laki tetap ikhlas kepada Allah, takut kepada Allah, maka itu akan menjadi kecil. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak, akan mudah tergoda. Dan bisa kita lihat bagaimana seteguh apapun laki-laki, walaupun dia berilmu, berpangkat kedudukan yang tinggi, terhormat di masyarakat, tapi kalau hatinya terfitnah dengan wanita, hancur. Kalau dia terfitnah dengan wanita, sebentar aja akan runtuh, ya, dan dia akan terhina, waliyadzubillah. Oleh karena itu, yang pernah kita sebutkan di surat An-Nur ayat 30 dan 31, kewajiban kita adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, carilah kelezatan, keikhlasan, ya, kelezatan ibadah. Ya, itu lebih lezat daripada sekedar memandang-mandang orang-orang atau wajah-wajah yang tidak halal bagi kita. Carilah yang halal saja, tinggalkan yang haram. Maka itu lebih lezat, lebih nikmat. Dan ya, harus tetap waspada karena kita hidup di zaman fitnah. Bagaimana kita bisa dengan bebasnya melihat hal-hal yang haram, ya, bahkan kita di dalam rumah pun sekalipun, ya, fitnah itu akan datang. Namun sekali lagi, tugas kita adalah terus menjaga keikhlasan dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang disebutkan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Di sini dijelaskan fallahu jalla wa ala khallasa wa najahu wa sarafa anhu su'a wal fahsya fa sarafa anhu al-amrayni thumma 'alala dzalika biqaulihi innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dari perbuatan keji dan perbuatan buruk, dari tipu daya wanita dengan 2 sebab. Sebabnya adalah innahu min ibadina, sungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami. Ya, dan yang kedua, innahu min ibadinal mukhlasin, orang-orang yang terpilih, yang sudah kita jelaskan, tidak akan terpilih kecuali ikhlas terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, ikhlas ini sudah kita latih di Ramadan. Maka seperti yang tadi kita jelaskan, jadilah kita benar-benar orang yang selalu menjaga keikhlasan. Karena orang yang diberi taufik, dia akan lebih memperhatikan keikhlasannya daripada amalannya sendiri. Ya, maksudnya dia selalu menjaga, karena ikhlas ini adalah syartu au min syuruti qabulil amal. Di antara syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas, yang kita sudah tahu. Nah, kemudian penjelasannya, kalau ada yang bertanya, bukankah kita semuanya hamba Allah? Ya, bukankah semuanya itu hamba Allah? Benar. Tapi Nabi Yusuf beda. Nabi Yusuf disebut dengan ibadina, hamba kami yang khusus. Nah, maka untuk mencapai hal itu, maka kita harus mencapainya dengan ibadah-ibadah yang khusus, ya, ibadah-ibadah yang benar-benar kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat ibadina itu yang dimaksud adalah al-ubudiyatul khassah, ibadah yang khusus, pujian kepadanya, ya, bukan ibadah yang umum. Ini juga pernah kita sebutkan, ya, pernah kita sebutkan di awal-awal dulu, manusia itu semuanya hamba Allah, ya, tapi beda. Ada yang hamba Allah secara kauniyah, ya, artinya siapapun itu hamba Allah, tidak bisa tidak. Buktinya apa? Waktunya sakit, waktunya mati, semuanya tunduk dengan peraturan Allah. Tapi ada yang hamba Allah khusus,
ya ibadah kepadanya, tauhid kepadanya, sholat, ibadah semuanya ya dengan keikhlasannya, dengan ibadah hatinya, ibadah lisannya, dan ibadah anggota badannya. Inilah pujian yang Allah sematkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadina. Dan sifat berikutnya adalah yaitu al-mukhlasi. Disebabkan ibadahnya yang khusus itu bukan hanya sekedar tunduk pada kauniyah Allah, ya ketetapan Allah, ya kematian, sakit, musibah, ya semuanya tunduk dengan aturan Allah itu. Namun yang dimaksud adalah ibadah dengan ibadah, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga Allah selamatkan dengan keikhlasannya, dengan ibadahnya itu. Ya, maka di sini pelajarannya yang bisa kita ambil para sahabat dari Allah Taala, jadilah kita orang-orang yang merasakan lezatnya beribadah, halawatul ibadah wal ikhlas, manisnya ibadah dan manisnya ikhlas, karena itu akan mengalahkan hawa nafsu kita. Siapa yang merasakan kelezatan ikhlas, kelezatan ibadah, dan itu akan kuat di dalam hatinya, maka hawa nafsunya akan tunduk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Warzuqna sidqa zahiran wa batina. Berilah kami ketulusan lahir kami dan batin kami. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Jadikanlah kami termasuk orang yang mukhlis. Jadikanlah kami termasuk orang yang mukhlasin. Selamatkanlah kami dari fitnah syaitan dan fitnah wanita dan fitnah dunia. Allahumma inna na'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Kita mohon pelindungan dari azab neraka dan juga azab kuburnya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد